Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufiknya kita berjumpa di Masjid Al-Faruq ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Dan juga bahwasan kita di pagi hari ini memasuki hari yang ke-8 Muharram 8 ya. Hari yang ke-8 dari bulan Muharram. Dan bulan Muharram adalah salah satu bulan yang Allah agungkan, yang di dalamnya amalan Allah lipat gandakan. Dan di antara amaliyahnya yaitu dengan kita berpuasa sunnah di hari Asyura, di hari Asyura, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, sauma yaum Asyura, berpuasa di hari Asyura, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanatal madiyah. Aku berharap bisa menghapus satu dosa yang lalu. Maka keutamaan dari surat Asyura, dari puasa Asyura, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu. Dan Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah mendapati orang-orang Yahudi mengagungkan hari ini, hari-hari Asyura. Maka ditanyakan kepada mereka, hari apa ini yang kalian mengagungkannya? Maka mereka mengatakan, ini adalah hari yang Allah telah menyelamatkan, memenangkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya atas Fir'aun. Dan Allah telah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya berpuasa syukron ala hadhihi ni'mah, sebagai bentuk syukur atas nikmat ini. Maka Rasul mengatakan, nahnu aula bihim, kami itu lebih berhak dan lebih layak dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau mengatakan, insya Allah di tahun depan kita akan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Sehingga apa? Mukhalafatul Yahud, untuk menyelisih berpuasa di hari Asyura. Tingkatan yang kedua yaitu berpuasa dengan menyelisih caranya orang Yahudi, yaitu berpuasa di tanggal 9, 10 atau 10, 11. Dan tingkatan yang lebih istimewa lagi kalau seseorang berpuasa dari tanggal 9, 10, dan 11. Dan kalau mau lebih istimewa lagi, perbanyak puasa di bulan Muharram, khususnya di hari Asyura, yang dimana banyak sekte atau agama mengagungkan hari Asyura tersebut. Maka di antara mereka ada yang mengagungkannya dengan cara yang benar, ada di antara mereka yang menyimpang dari ajaran Islam. Taib ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini temanya tentang tafsir surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin adalah merupakan surat Makkiyah yang jumlah ayatnya 36 ayat. Dan surat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan surat Al-Mutaffifin atau surat Wailul lil Mutaffifin. Memiliki dua nama. Ada yang menyebutnya dengan Al-Mutaffifin saja, dan ada yang menyebutnya dengan surat Wailul lil Mutaffifin. Maka mengenai surat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi nama dengan surat Al-Mutaffifin karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Memulai dengan ancaman kepada orang-orang yang mereka berbuat kezaliman terhadap hartanya orang lain.
Dan ini adalah termasuk perbuatan kezaliman, kekriminalan terhadap harta orang lain. Karena sesungguhnya mengenai harta adalah salah satu yang dijaga dalam syariat kita. Sehingga di sana namanya maqasidus syariatil khamsah. Maksud tujuan daripada adanya syariat, ada larangan, ada perintah, itu untuk menjaga 5 poin dalam kehidupan. Menjaga agamanya, menjaga akalnya, menjaga jiwanya, menjaga harta dan kehormatan. Maka di antara yang dimuliakan dalam syariat adalah perkara harta. Jangan sampai hartanya orang lain dinodai, dicurangi, atau diambil dengan cara yang tidak benar. Berarti ada ngambil uangnya orang dengan cara benar ada. Kan tapi pembahasan kita pertama bahwasanya tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Dan yang terakhir yaitu menjaga kehormatan. Maka mengenai kehormatan, salah satu di antara perkara yang Allah jaga kemuliaannya, jaga kesuciannya. Maka Allah menegaskan di ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Dan surat Al-Mutaffifin adalah surat yang pokok pembahasan atau tema utamanya. Apa sih tema daripada surat Al-Mutaffifin ini? Temanya tentang qimatul akhlaq fil Islam. Berharganya, bernilainya, sangat pentingnya perkara akhlak dalam Islam. Jadi, akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat agung, sangat tinggi dalam syariat Islam. Dan di dalam Islam ada 3 pilar. Ada perkara akidah, ada syariat, dan ada akhlak atau adab. Dalam perkara akidah, keyakinan. Setelah seorang muslim punya akidah yang benar kepada Allah, maka yang kedua yang harus dia jalankan, dia menjalankan syariatnya Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Setelah akidahnya benar, syariatnya harus sesuai, harus benar juga, harus jalan. Yang ketiga juga tidak kalah pentingnya mengenai akhlak adab. Karena sebagai manusia tentunya dia akan berhubungan dengan Allah dan juga akan berhubungan dengan sesama manusia. Maka orang yang akidahnya lurus, syariatnya bagus, kemudian akhlaknya cacat, kurang, ini pun berdampak yang tidak baik di hari akhiratnya. Sehingga seseorang itu di samping akidahnya benar, harus juga syariatnya benar, akhlaknya juga harus lurus. Maka sangat disayangkan jika seseorang akidahnya sudah benar, syariatnya sudah jalan, tapi akhlaknya tidak jalan. Maka mengenai hal ini kita bisa baca sabda Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang orang-orang yang muflis. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian orang yang muflis? Apa itu muflis? Ma fi fulus. Itu bangkrut pailit. Maka para sahabat orang muflis, orang yang bangkrut pailit, nggak punya uang, mereka mengatakan, Al-muflisu fina man la dirham wa la dinar wa la mata'. Orang yang dikatakan muflis di antara kami adalah orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya barang-barang berharga. Muflis, mafi fulus atau orang pailit, orang bangkrut. Maka Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati.
Sesungguhnya orang yang muflis, bangkrut, pailit, gak punya sesuatu yang berharga dari umatku pada hari kiamat. Man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah. Yang ia datang pada hari kiamat dengan pahala segudang sholatnya, dengan pahala yang besar puasanya, pahala zakatnya, dan pahala kebaikan-kebaikan yang lainnya yang dulu dikerjakan di dunia. Akan tapi sayang, seribu sayang. Apa sayangnya? Ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dima hada wa daraba hada. Tapi sayangnya dulunya dia pernah mencela orang ini dan itu. Dia pernah menuduh orang ini dan itu. Dia pernah memakan hartanya orang lain. Dia pernah menumpahkan darahnya orang lain. Dia pernah memukul orang lain. Fayu'ta min hasanatihi wa hada min hasanati. Maka diberikan dari kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang dizalimi. Hatta idza faniyat hasanatu. Sampai ketika sudah habis semua kebaikan-kebaikannya. Qabla an yuqda ma alaihi, dan belum selesai perkaranya. Sudah habis uangnya, hukumnya masih berjalan, belum selesai. Ukhidha min khotoyahum. Maka keburukan-keburukan dosa-dosa orang terzalimi diambil, kemudian diberikan kepadanya, summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hadis menjelaskan kepada kita akan pentingnya, ternilainya, berharganya sebuah akhlak dalam syariat kita. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, ketika seseorang masih punya kesempatan di dunia ini dan dia punya kezaliman, punya berbuat kesalahan pada orang lain, falyatahallalhu minha. Minta cepat-cepat dihalalkan. Minta pemaafan. Sebelum nanti di akhirat la dinar wala dirham. Dirham, dinar tak berarti. Karena hari akhirat bukan hari beramal. Yaumul jaza, ada hari pembalasan. Di dunia yauma amal wala jaza. Di dunia kita ini adalah waktunya kita beramal, belum ada balasan. Secara utuh maksudnya. Tapi secara mungkin kabar gembira Allah bisa kita rasakan. Tapi secara balasan yang sempurna yang sebenarnya belum. Baru beramal dan beramal, nanti baru balasan. Tapi nanti di akhirat jaza wala amal. Hanya ada balasan, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Sehingga ini menegaskan kepada kita yang jika seseorang punya kesalahan, segera minta penghalalan, minta dimaafkan. Sebelum nanti menyesal di hari akhirat yang dirham, dinar gak ada artinya. Dan yang akan menjadi taruhannya adalah kebaikan-kebaikannya atau keburukan-keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepadanya. Inilah menjadi pokok pembahasan dari surat Al-Mutaffifin. Dan surat Al-Mutaffifin memiliki asbabun nuzul, sebab musabab turunnya surat. Maka mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Mutaffifin disebutkan dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga dalam riwayat lain sahabat Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Kapan itu? Pada saat hijrah. Benar-benar menetap di kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, orang-orang ahlu Madinah pada umumnya akhbasun nasi kailan,
orang yang tidak baik dalam menimbang dan menakar. Jadi apa? Pertama kali datang Rasulullah SAW ke kota Madinah secara mayoritasnya, kebanyakan orang Madinah kalau menakar menimbang itu gak baik orangnya. Dan Rasulullah SAW sebelum tiba di kota Madinah itu gak dari nol. Sebelum Rasulullah SAW tiba ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, sebelumnya Rasulullah SAW sudah mengirim utusan yang mendakwai kota Madinah dan mensuasanakan. Siapa orang yang dikirim pertama kalinya? Menjadi da'inya, menjadi safir, utusan duta besarnya Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair, ya. Anak muda yang ganteng, yang pernah merasakan kekayaan. Nah, orang Madinah kaya dengan mereka memiliki kebun-kebun itu. Sehingga ketika Mus'ab bin Umair diutus ke sana itu apa? Mendakwai orang kaya itu nggak ada batasan dan rasa nggak enak. Berbeda dengan orang ustadz yang latar belakangnya dulu orang miskin. Ketika disuruh ceramah kepada orang-orang yang kaya agak gimana gitu rasanya. Berbeda dengan orang yang sudah biasa hal kaya, biasa gitu. Maka Mus'ab bin Umair yang berdakwah di kota Madinah kemudian mensuasanakan. Ketika hijrah sudah siap, Pak. Jadi ini menjadi apa istilahnya strategi. Misalnya Pak, Dewan Dakwah mau ngirim ustadz ke Papua, misalnya. Atau nanti apa kita akan mengadakan pesantren di sana. Maka sebelum mengadakan pesantren di sana, jauh-jauh sebelumnya sudah mengirim pasukan dai, mensuasanakan keadaannya. Setelah sudah tersuasanakan baru datang. Jangan tiba-tiba langsung datang. Orang kalau berperang harus menyiapkan persiapannya. Maka Rasulullah SAW ketika di kota Madinah, istimewa di sana ya, mendapati orang-orang Madinah. Karena orang Madinah ini apa? Punya barang. Ini sering kita sampaikan ya. Orang Madinah itu orang yang punya kebun, orang yang punya ladangnya luas-luas. Maka mereka ya suka jualan, tapi tidak pintar, nggak pandai berjualan. Oleh karena apa? Dalam kisahnya itu pasarnya kota Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Karena orang Madinah hanya pintar panen, hanya pintar cocok tanam, panen, kemudian apa? Jualnya nggak pintar. Dan orang Madinah pada saat itu abkhasun nasi kailan wa waznan. Kalau dalam timbangan menakar kurang baik. Adapun orang-orang muhajirin adalah orang Mekah yang mereka adalah ahli dagang. Ketika apa? Ketika beli, kemudian dikurangi, sesama pedagang gimana? Tahu kan? Jadi apa? Kalau yang beli orang biasa kan mungkin nggak tahu dikurangi. Tapi pedagang, jiwa pedagang dan dia udah biasa dagang. Ketika dikasih timbangan, takaran kok kurang baik kan apa? Dia tahu, sesama pedagang itu tahu. Dicurangi itu tahu. Maka apa? Akhirnya hal ini diketahui oleh orang-orang muhajirin. Akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Setelah turun ayat ini, surat ini Al-Mutaffifin, tidak lama keadaan orang-orang Madinah berubah semuanya. Yang awalnya orangnya paling buruk dalam menimbang dan menakar, sekarang kebalikannya. Menjadi orang yang baik, orang yang sangat dermawan dalam menimbang dan menakar. Jadi andai kata apa? Kemarin gitu, sebelum turun surat ini, ketika menimbang agak dikurang-kurangin dikit. Sekarang setelah turun ayat surat ini, ketika menambang selesai nih, cukup nih, sesuai dengan takarannya, dikasih tambahan. Jadi apa? Orang ini apa? Orang semakin suka beli kepada orang Madinah sekarang. Karena udah lebih baik dan lebih dermawan lagi. Setiap ada orang beli sesuai timbangan, tambahin dikit.
Akhirnya apa? Ya az-zabun ya Pak, istilahnya pelanggannya semakin suka gitu balik. Apa di antara faedahnya? Dari kisah ini yang kita bisa ambil faedah, bagaimana Al-Qur'anul Karim mengubah keadaan masyarakat yang awalnya curang terus. Setelah mereka mengkaji Quran, mendengarkan Quran, memahami Quran, mereka menjadi orang yang paling baik dalam menimbang, bahkan lebih. Dan perkara timbangan, perkara muamalah apa akidah, muamalah. Akhlaknya berubah. Yang awalnya bakhil tidak jadi bakhil. Yang awalnya mengurang-urangi sekarang tidak. Dan makna wailun, celakalah, atau dalam tafsirnya wadin di jahannam, lembah di dalam neraka jahannam. Maka lafaz wailun ancaman yang sangat keras. Apa ancamannya? Jika kau masih terus-menerus dalam perkara mencurangi, tempatmu adalah lembah di dalam api neraka jahannam. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Bagaimanakah? Siapakah mereka yang berbuat curang? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran. Tadi statusnya apa? Pembeli. Karena menerima takaran. Yastawfun, minta dicukupkan sesuai dengan takaran timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, tapi sebaliknya ketika dia sebagai orang yang menakar dan menimbang, statusnya apa nih? Penjual. Yukhsirun, mereka mengurangi timbangannya. Ketika sebagai pembeli minta dicukupkan, minta dikasih keadilan. Tapi giliran dia yang jadi penjual sekarang, mereka mengurangi. Yang pertama, faedahnya satu. Allah mengancam orang-orang yang berbuat curang dengan lafaz wailun, neraka, lembah di dalam api neraka jahanam. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim ada 2 surat yang Allah mulai dengan lafaz wailun. Surat apa itu? 1 Al-Mutaffifin, 2 Al-Humazah. Tidak ada yang lain. Surat yang dimulai dengan wailun hanya pada 2 surat. Wailul lil mutaffifin dan wailul likulli humazatil lumazah. Dalam surat Al-Humazah tentang apa? Kehormatan. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencelah yang suka membuli, mengejek, berkata-kata menyakitkan kepada orang lain, menodai kehormatan orang lain. Allah ancam dengan wailun. Dalam Al-Mutaffifin, dalam perkara apa? Harta. Kata para ulama, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kezaliman, tidak mendolimi kehormatan orang lain, dan tidak pernah mendolimi harta orang lain, dia akan selamat. Di antara apa? Cara menyelamatkan diri di dalam kehidupan dunia, jangan pernah menyentuh dengan zalim kehormatan orang lain dan juga hartanya orang lain. Karena ada 2 surat yang Allah buka dengan wailun, satunya tentang kehormatan, satunya tentang masalah harta. Yang kedua di antara faedahnya, siapakah orang-orang yang berbuat curang tadi? Orang yang apabila dia menerima takaran, minta dicukupkan, dikasih keadilan. Tapi giliran dia yang menimbang, yang menakar, sikapnya apa? Mengurangi. Dan perkara mengurangi hartanya orang lain, curang, juga yang dengannya Allah membinasakan, mengadab kaumnya Nabi siapa? Nabi yang umatnya itu
berbuat kecurangan dalam masalah takar menakar timbang menimbang? Nabi Syuaib. Di antara dosanya apa? Kaumnya Nabi Syuaib yang Allah binasakan adalah karena mereka berbuat curang. Auful kaila wazinu bil qistasil mustaqim. Timbang dan takar dengan cara yang adil, dan janganlah kalian berbuat kecurangan dalam menimbang dan menakar. Tapi karena apa? Kaum Nabi Syuaib tidak mengindahkan nasihat, Allah binasakan karena sebab perbuatan dosa mereka dalam timbangan. Dalam perkara menimbang dan menakar ya, ketika dia sebagai pembeli minta dicukupkan, dikasih keadilan, tapi giliran dia yang menimbang dan menakar, maka mereka mengurangi. Jika yang seperti ini saja Allah ancam dengan wailun, maka ancaman lebih keras lagi kepada orang yang mengambil harta orang lain dengan cara memaksa atau mencuri. Jadi kalau memaksa seperti kayak begal misalnya, atau apa, copet, atau apalagi Pak, merampok, maka Pak, jauh lebih besar lagi ancamannya. Dan dari ayat ini juga As-Sa'di mengatakan bahwasanya seseorang hendaknya memperhatikan tentang hubungannya dengan orang lain dalam perkara hak dan kewajiban. Celakalah bagi orang berbuat curang. Siapakah mereka yang apabila menerima takaran, menerima haknya, yastaufun, minta dicukupkan. Haknya gajian, Pak. Dalam perkara gaji apa? Gak mau kurang. Tapi giliran dia menakar, menimbang, menunaikan kewajiban orang lain, dia mengurangi. Ini apa? Di antara ayat yang istilahnya apa? Bisa memperbaiki keadaan di masyarakat, khususnya perkara mengenai masalah kekaryawanan yang hubungannya dengan kerja dengan orang lain, baik di instansi perusahaan atau sekolahan atau pengajian juga, Pak. Jadi apa? Dalam perkara hak minta dipenuhi, tapi dalam kewajiban tidak hal yang semestinya, maka apa? Juga masuk dalam kategori ancaman ini. Haknya mendapatkan gaji sebulannya 5 juta. SOP-nya datangnya harus jam berapa? Jam 8 ya. Datangnya jam 8. Pulangnya jam berapa? Jam 5. Ternyata datangnya jam 8 agak lewat dikit ya, lewatnya setengah jam. Datangnya, datangnya belakangan, pulangnya duluan. Juga apa? Masuk dalam ancaman ini. Karena dia apa? Dia mengambil haknya, jatahnya gaji. Tapi dalam menunaikan kewajiban ada yang dikurangi. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Sehingga apa? Luar biasa Quran. Dalam perkara sosial sangat diperhatikan. Tidaklah syariat Allah datang melainkan untuk memberikan solusi, mengobati. Bahwasanya dalam perkara muamalah harus dijaga. Dalam perkara hak dan kewajiban. Dan bahkan As-Sa'di lebih memperpanjang penjelasannya. Bahkan ketika kita berdebat, diskusi. Ketika berdiskusi kan biasanya apa? Saling mengunggulkan pendapatnya. Sampai dalam berdiskusi pun debat atau istilahnya apa, Pak? Adu argumen. Maka tidak boleh seseorang apa? Hanya mengemukakan alasannya saja, pendapatnya saja tanpa mendengar dari yang lain. Pak As-Sa'di sampai menjelaskan detail ke sana gitu. Misalnya ada diskusi gitu kan, atau ada meeting gitu kan, adu pendapat, ini bangunannya yang mau yang sebelah sana ke sini gitu kan. Maka apa, ketika adu argumen pendapat, saya sharing lah gitu. Maka
Ketika seseorang mengemukakan pendapatnya, ya, di samping dia mengemukakan pendapatnya juga harus mendengarkan dari yang lain. Jangan sampai hanya dia mengemukakan miliknya saja, ya, menuntut miliknya saja, tapi dari yang lain tidak didengarkan. Taib, maka menegaskan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang berbuat curang, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, apabila mereka menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Akan tapi ketika mereka menunaikan kewajiban atau sebagai penjual, kaluhum aw wazanuhum, ketika menakar atau menimbang, yukhsirun, mereka mengurangi. Maka mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka orang tadi, siapakah mereka itu, Pak? Orang-orang yang berbuat curang. Bahwasanya mereka yakin, mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, apakah mereka itu nggak yakin, nggak mengira, nggak sadar bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan Allah bangkitkan? Setelah ayat mengenai kecurangan terhadap harta orang lain atau kezaliman terhadap harta orang lain, yang harta merupakan sesuatu yang Allah sangat jaga kemuliaannya dan masuk dalam perkara maqasidus syariatil khamsah, 5 pokok tujuan adanya syariat. Maka Allah kaitkan perkara itu dengan hari kebangkitan. Kenapa, Pak? Karena biasanya orang itu tidak takut dosa karena dia tidak punya keyakinan dengan hari akhir, hari kebangkitan. Karena dia mengira ketika dia berbuat curang, ketika dia berbuat ketidakadilan, ketika dia berbuat kezaliman kepada orang lain, merasa aman dari tanggung jawab. Dia menipu, membuat makar, membuat ini dan itu. Kenapa dia berani melakukan hal demikian, berbuat zalim kepada orang lain? Karena kecilnya keyakinan dia terhadap hari pembalasan, hari kebangkitan, hari akhirat. Maka mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu orang berbuat curang, enggak sadar kelak nanti mereka akan dibangkitkan. Dan menjadi keadilan Allah bagi semua manusia dengan adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan sangat berarti enggak, Pak? Sangat berarti bagi orang-orang beriman khususnya. Dan sangat berarti bagi orang-orang yang mereka terdolimi di dunia ini dan tidak bisa mengambil haknya. Tanyakan kepada orang-orang yang mereka diambil haknya, didolimi, tidak bisa mengambil haknya. Berat. Tapi ingat, ada kesempatan, ada pengadilan, ada hari kebangkitan yang Allah akan adili seadil-adilnya. Jangankan manusia, ya, hewan saja nanti Allah ada pengadilannya. Ya, seperti apa yang disebutkan dalam sebuah hadis, mati. Hari kebangkitan adalah hari yang sangat berarti bagi orang-orang yang mereka belum mendapatkan keadilan. Dan hari kebangkitan adalah hari yang orang-orang beriman meyakininya sebagaimana keyakinan mereka dengan hari akhir. Karena sesungguhnya tidak akan sama antara orang-orang yang baik dengan yang tidak baik. Tidak akan sama keadaannya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Jangankan manusia, hewan saja Allah akan tegakkan keadilannya. Akan disebutkan dalam tafsirnya ketika membahas mengenai firman Allah dalam surat An-Naba. Ketika di ayat terakhir Allah mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu menyesal, ya laitani, alangkah baiknya seandainya aku dulu
menjadi turaban, tanah atau debu. Kapan mereka mengucapkan hal demikian? Ketika mereka melihat bahwasanya Allah membangkitkan hewan-hewan itu saling kisos. Maka dibangkitkan domba. Domba yang tidak bertanduk itu mengkisos, bertanduk. Domba yang bertanduk yang dulunya ketika di dunia dia menanduknya. Dan itu di hadapan semua makhluk manusia. Mereka melihat keadilan Allah pada hewannya. Setelah selesai pengadilan Allah pada hewan-hewan, Allah mengatakan kuni turoba, jadilah kalian semua debu atau tanah. Selesai. Selesai kisos, selesai. Adapun manusia, kisosnya berjalan dan terakhir adalah hukumannya. Maka ya, hari kebangkitan adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan liyaumin azim. Hari kebangkitan adalah hari yang sangat besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yang manusia bangkit hidup kembali menghadap siapa? Rabbil alamin, Rabb Tuhan semesta alam. Kapan itu? Di hari mahsyar, di hari kebangkitan. Dan manusia merasakan hal yang sangat berat di antaranya ketika di padang mahsyar, di hari kebangkitan. Kenapa? Karena tidak langsung dimulai. Hari kebangkitan mereka di padang mahsyar itu gak langsung dimulai pengadilan, tapi Allah biarkan di padang mahsyar ribuan tahun. Disebutkan 50.000 tahun di padang mahsyar berdiri, Pak. Dan ketika dibangkitkan, hufatan uratan gurlan, sudah tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dikhitan. Sampai ketika Aisyah mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana nasibnya? Nanti apa gak saling lihat-lihatan perempuan sama laki? Enggak ya Aisyah, al-amru a'dhamu min dzalika, urusannya lebih dahsyat daripada itu. Apa? Sampai untuk saling lihat itu enggak. Masing-masing nafsi diriku di padang mahsyar 50.000 tahun. Dan keadaannya macam-macam. Ada yang mereka itu mandi dengan keringatnya, karena hari itu udniyati syamsu qadra mil, matahari didekatkan jarak 1 mil. Dan wallahu a'lam bishawab, 1 mil itu berapa di akhirat. Dan panasnya dikali lipatkan. Dan tidak ada namanya bangunan-bangunan atau naungan, gak ada. Karena pada saat hari kehancuran, Allah hancurkan semuanya. Dan bumi diratakan, wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi sudah diratakan, enggak ada bangunan tinggi maupun cekung, semua rata, datar sedatar-datarnya. Maka diantaranya ada yang mereka manusia mandi dengan air keringatnya, ada yang air keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang sampai separuh badannya, ada yang ditenggelam dengan air keringatnya. Tentunya ini perkara gaib, perkara akhirat. Kenyataannya nanti, sekarang masih cerita, nanti kenyataan. Dan nanti yang sana kenyataan, dunia tinggal cerita. Di saat yang berat itu, berat keadaannya, ada di antara manusia yang mendapatkan naungan. Saat yang lain kepanasan, ada orang yang mendapatkan naungan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan. Panasnya luar biasa. Tidak ada naungan kecuali dari naungannya Allah. Di antara apa? Imam yang adil, presiden yang adil, ketua yang adil.
Kalau menjadi imam yang adil perlu perjuangan nggak Pak? Perlu. Godaan besar, ujian besar. Yang kedua, di antara adalah orang yang bersedekah. Ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak tahu. Gimana Pak? Tangan kanan yang ngasih, tangan kiri nggak tahu. Bisa nggak Pak? Ini kiasan. Kiasan apa Pak? Saya ketika dia ngasih menjadi orang yang dermawan, tetangganya itu nggak tahu. Orang dekat-dekat itu nggak tahu. Bahkan mungkin saja istrinya nggak tahu. Ngasih orang tuanya uang, ngasih uang temannya uang, istrinya nggak tahu. Kenapa? Kan kalau tahu mau apa lagi? Enggak Pak, ini sebatas tambahan saja. Maksudnya apa? Ketika dia menjadi orang dermawan, itu nggak ada orang tahu. Sir. Dan apa? Tadi yang dibaca imam, mana imamnya? Gimana? Mengenai ayat sedekah? Innamas shadaqatu fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa ni'mahi. Jika engkau memberikan sedekah dengan cara rahasia dan engkau berikan kepada si fakirnya, itu lebih baik. Jangan ngasih orang fakir dokumentasi, kemudian bisa status sudah membagikan orang miskin. Orang miskinnya andai kata tahu gimana perasaannya, merasa gak nyaman kan? Siapa sih yang mau istilahnya apa dengan status kemiskinan? Ya boleh ketika diminta misalnya apa laporan auditnya, boleh. Tapi apa? Kalau memang tidak dibutuhkan, ahsanya nggak perlu foto-foto dan nggak usah terlalu ditampilkan. Kalau memang harus ditampilkan, saya kasih saran, wajahnya ditutup, jangan ditampakkan. Gimana perasaannya orang miskin jika melihat gambar yang besar kelihatan? Jadilah orang yang dermawan, tapi tetap dengan menjaga perasaan orang miskin. Di antara yang mendapatkan naun apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang sejak mudanya itu mereka tumbuh berkembang dalam beribadah ketaatan kepada Allah. Kan ada di antara anak muda ketika tua dulunya itu punya riwayat nakal. Iya kan? Banyak ya? Ada gitu. Dulunya makan gorengan 5, bilangnya 3. Tapi gak usah diceritakan. Ketika apa? Ketika dulunya yang jelek gak usah diceritakan. Bro, dulu aku dulu makan di warungnya tetangga kita 5 gorengan, saya baru cuma 3. Itu gak perlu diceritakan, masalahmu selesai. Jangan pernah menceritakan aib dan dosa sendiri di masa lalu, dan gak boleh. Maka apa? Di antara mereka anak-anak muda, ada yang anak muda sejak dia mudanya itu sudah orang yang soleh. Maka apa? Gak akan bisa disamakan anak muda yang sejak dulunya soleh dengan anak muda yang apa? Orang tua yang dulunya punya riwayat yang gak baik. Anak muda yang dalam ketaatan ada kabar gembiranya. Kelak nanti mendapatkan naungan dari Allah yang gak ada naungan pada hari itu. Kemudian yang berapa? 4. Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dengan masjid itu suka gitu. Dan jika ada orang suka dengan masjid, tanda kebaikan. Karena di masjid itu nggak ada namanya remi, nggak ada. Nggak ada namanya game, nggak ada namanya yang lain-lain. Masjid itu suasana ngaji, kajian, sholat, gitu. Hal-hal yang baik. Makanya apa? Tempat yang paling disukai Allah, pasar apa masjid, Bu? Ibu-ibu? Ibu-ibu, tempat yang paling Allah sukai pasar apa masjid? Masjid. Jadi lebih suka masjid apa pasar nih?
sesuai kebutuhan. Karena apa? Pas pada belanja ya pasar. Keberapa? 5 ya? Entah, sampai ingat Pak. Rajulani tahabba fillah ijtama'u alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang laki-laki, dan siapa saja ini bisa dikiaskan paling umum, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, atau 2 orang sahabat, atau 2 orang kekasih yang mereka berjumpa bertemu karena Allah, dan ketika berpisah pun karena Allah. Kenapa Pak? Dalam perkara perjumpaan dan perpisahan itu di antara yang mendapatkan keutamaan ini. Karena di antara perkara yang berat dalam kehidupan adalah perpisahan. Benar nggak Pak? Tanyakan kepada mereka orang-orang yang sudah berpisah dengan orang yang dia cintai. Berpisah dengan anaknya, berpisah dengan istrinya, berpisah dengan teman-teman sahabatnya. Itu di antara perkara yang berat. Saya sendiri merasakan Pak, ketika kemarin Pak wisuda, kita punya santri itu belajar di kita 2 tahun. Setelah itu setahun pengabdian. Ketika wisuda itu, ternyata ada rasanya gitu. Ketika kita sebagai ustadz Pak mengajari mereka, kemudian mereka harus pulang ke tempatnya masing-masing, itu Pak benar itu. Sampai apa? Yang kita tuh nggak pengen nangis tuh, jadi nangis tuh. Nggak tahu Pak, ya keadaan kita nggak berat itu. Maka Pak, di antara hal yang sangat menggembirakan adalah 2 orang sahabat atau 2 perempuan atau siapa saja yang mereka berjumpa karena Allah, dan ketika berpisah pun karena Allah. Itu apa? Mereka yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang mereka mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, di antara kenikmatan yang mereka akan mendapatkan, yang nanti kenikmatan itu bikin iri para nabi dan para syuhada. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengatakan pada hari kiamat nanti, ainal mutahabbuna fiyya, di manakah orang-orang hambaku yang mereka saling mencintai karenaku? Maka mengatakan lahum manabirun min nur, mereka itu nanti mendapatkan membar-membar dari cahaya. Yang bituhumul anbiya wa syuhada, yang bikin iri para nabi dan syuhada. Maksudnya apa? Amalannya biasa kok, tapi pahalanya luar biasa gitu. Kalau orang mati syahid itu kan berat Pak. Untuk masuk ke medan perang itu perjuangan, sabar, perjuangan. Apalagi kalau terluka. Kalau belum terluka berani. Tapi kalau terluka, itu pilihannya sabar atau dia bunuh diri. Tapi apa? Ada pahala-pahala yang luar biasa besarnya dengan amalan yang biasa, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saling bertemu berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berapa sekarang? 6. Yang ke-6, bentar. Ada ingat? Ya nanti Pak, nanti meningkat lagi. Baik, kembali kepada ayatnya. Ya. Maka apa? Hari akhirat adalah hari yang sangat berat. Manusia sangat merasakan panas yang luar biasa. Masing-masing mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Allah gambarkan di ayat-ayat yang lain pada hari tegaknya hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari manusia seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mereka punya urusan yang menyibukkan. Di dunia saja
Kita tuh bisa merasakan apa itu? Kadang saking sibuknya dengan tugas kantor itu sampai apa? Anaknya maupun istri itu nggak disapa. Kenapa? Kenapa nggak disapa? Stres susah. Stres kerjaan kantor. Kenapa? Dituntut target. Maksudnya di dunia saja bisa seperti itu. Apalagi nanti di akhirat. Jadi apa istilahnya bukan hal yang nggak bisa kita tangkap. Setiap orang punya urusan yang menyibukkan dia. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Nafsi diriku. Ayat setelahnya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Penentuan sekarang. Tadi keadaannya, sekarang penentuannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang fujar. Siapa orang fujar? Orang yang durhaka. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan al-kafirun, orang-orang kafir, al-munafikun, orang-orang munafik, al-fasikun, orang-orang fasik, dan semua yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala disebut dengan fujar. Allah mengatakan lafi sijjin, benar-benar dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Tahukah engkau apa itu sijjin? Kitabun marqum, kitab yang ada catatan amalannya, tapi amalannya buruk. Karena sijjin dalam tafsir yang lain disebutkan sebuah tempat yang sempit dan paling rendah. Tempat yang sempit dan paling rendah. Dan kita bisa memahami makna sijjin dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang pernah kita sebutkan ya, bahwasanya apa? Ketika dalam tafsir wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut dengan kasar keras. Disebutkan dalam hadisnya, ketika seorang fajir, seorang durhaka, seorang kafir, musyrik, munafik, dia itu apa? Akan meninggal. Datang malaikat dengan wajah yang sangat menyeramkan. Maka dicabut ruhnya. Dan dia mengatakan, wahai roh yang busuk, yang buruk, keluarlah dari jasad yang buruk. Menuju apa? Kemarahan, kemurkaan Allah. Ya, mau dicabut sulit kasih tahu. Wahai roh yang buruk, keluar dari jasad yang buruk, menuju apa? Kemurkaan Allah. Akhirnya malaikat ini mencabut. Ketika dicabut, keras, susah, seperti besi bola yang penuh dengan duri yang masuk ke dalam kain yang sudah berurai-urai benangnya, kemudian basah. Jadi apa? Ketika ditarik gimana? Susah. Maka apa? Ditarik dengan keras, ya, geradang. Kalau bahasa kita geradang gitu, suara sampai krek atau gimana itu. Maka ini cabutan yang sangat kasar, yang sangat keras. Tentunya ya, ini perkara gaib. Jadi jangan ini mati susah ibarat ini perkara gaib. Perkara gaib. Jadi jangan mengada-ngada dengan hal yang nyata itu. Maka apa? Ketika dicabut dengan susah payah, kemudian ketika sudah keluar, dimasukkan dalam kain kafan yang paling busuk dan paling menyeramkan. Kemudian diambil oleh para malaikat ke atas langit. Ya, malaikat membawa rohnya. Ketika naik ke atas langit, di langit yang pertama para malaikat minta dibukakan. Ketika tutup pintunya, langit pertama. Siapa? Si Fulan bin Fulan. Siapa? Disebut namanya yang dulu namanya dipanggil dunia. Jadi nama seseorang akan dipanggil nanti ketika memerjana rohnya. Maka apa? Para malaikat penjaga pintu pertama tidak membukakan. Langit pertama tidak dibukakan. Dan itulah firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Gak akan dibukakan pintunya sampai ada onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Jadi apa? Langit pertama pun gak akan dibukakan. Akan dibukakan, tapi dengan syarat apa? Jika ada onta
bisa masuk lubang jarum. Makanya apa? Tidak dibuka, dikembalikan kepada catatan yang paling bawah. Itulah apa? Sijjin, catatan yang paling bawah, yang paling rendah. Dan mengenai apa? Tempat yang paling rendah juga menjadi sifatnya neraka. Sebagaimana firman Allah, "Summa radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke dalam tempat yang paling rendah. Maka di antara tafsir ada menyebutkan bahwasanya sijjin adalah catatan asfala safilin bagi orang-orang yang fujar. Demikian mungkin yang bisa kita ambil faedahnya. Kita lanjutkan di buku akan datang karena waktu sudah habis. Kita sampai pada firman Allah, "Inna kitabal fujjari lafi sijjin," dan juga kepada keadaan hari kebangkitan dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada harta orang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.